Ya, Gelora Bung Karno malam nanti diprediksi akan memerah seperti bajunya Andi Kumala begitu ya. Karena ribuan supporter timnas Indonesia akan datang untuk mendukung Indonesia ketika menghadapi Cina. Lalu bagaimana nih kondisinya pagi hari ini Andi Kumala? Aku pikir semua pemain diaspora itu lagi siap-siap mau tanding, latihan. Ya, tapi kok masih ada jadi host Haki Pagi sih? Oh itu dia pemain diaspora kita sudah ada di Gelora Bung Karno ya. Ada sportcaster fenomenal Bung Faisal Kreb Saihitua. Yang kalau kata Andi Kumala ini harusnya lagi pemanasan, lagi siap-siap begitu ya untuk menghadapi Cina. Tapi sebelum siap-siap, Kreb, bagaimana kemudian prediksi Indonesia menghadapi Cina malam ini? Silakan dibungkus. Selamat pagi, Philip, Mala dan juga pemirsa. Masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di mana pada pagi hari ini tentunya kita akan membahas terkait jelang laga krusial atau laga hidup mati grup C round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana malam nanti tepat pukul 20.45 timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan tentunya pada pagi ini untuk membahas terkait peluang, peta kekuatan maupun juga komposisi materi pemain yang akan diturunkan, saya sudah tidak sendiri karena pagi ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama ada ini sosok yang membuat atmosfer pagi ini di area Gelora Bung Karno semakin panas. Ada Noella Sisterina. Selamat pagi Noella. Dan yang kedua ini ada pengamat yang sudah tidak asing lagi bagi publik sepak bola tanah air. Siapa lagi kalau bukan Bung Roni Pangemanan. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bang. Ya. Terima kasih Bang atas waktunya. Ini walaupun sama-sama cedera tapi tetap menyempatkan pagi ini datang ke GBK. Iya kan? Harus dong. Di tackling oleh Verdo katanya di Gianyar pada saat TC kemarin. Ya. Siap. Bang, mungkin yang pertama ke Bang Ropan dulu, Bang. Bang, ini secara histori, secara head to head mungkin kita berada di bawah Cina. Namun dalam sepak bola segala kemungkinan bisa terjadi. Bagaimana Anda melihat laga nanti malam menghadapi Cina dengan mungkin kita datang dengan materi yang berbeda ya, Bang? Betul. Saya memulai di sini dengan 38 tahun terlalu lama menunggu ya. Sejak 87 di Kings Cup Bangkok kita menang 3-1 dan inilah saatnya ketika kita menjamu Cina di GBK, menuntut pemain-pemain kita harus bertempur habis-habisan untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya ibaratkan pertandingan ini melawan Cina seperti the last dance buat kita. Karena ini adalah laga terakhir, laga terakhir di GBK. Sudah tidak ada lagi. Betul. Ya di grup C ini. Ya. Makanya kita harus bisa memenangkan laga ini dengan materi pemain komisaris materi tentunya berbeda dengan di Kingdom ketika kita kalah dengan 2-1. Sekarang kita punya Emil Audero. Kita masih punya Kevin Dix yang tidak bermain di sana. Ada Justin Hapner, kemudian ada Pelupesi, ada Ole Romani, bahkan ada Lili Pali yang bermain. Jadi ini tim yang sangat kuat, sangat komplit di saat kita akan bermain melawan Cina dengan pertandingan yang menuntut harus 3 poin. Kan ini menjadi harga mati buat kita. Harga mati. Untuk bisa mendapatkan 3 poin. Dan saya yakin kita bisa memenangkan laga untuk pertandingan ini. Dan kita tidak akan bermain sama tentunya seperti di Kingdom. Tentunya akan berbeda. Walaupun dengan pola yang sama. Materi pemainnya juga beda ya? Beda. STY tetap dengan 3-4-3. Tapi sekarang dengan PK, Patrick Kluivert juga dengan 3-4-3. Tetapi materinya yang membedakan. Dan itu yang membuat kita kuat karena kita punya 2 gelandang yang top hari ini. Ada Pelupesi dan Tom Haye. Tom Haye akan menjadi pendistribusi bola untuk bisa mengatur ritme. Sementara bagi Pelupesi dia adalah tipikal pemain yang sangat disiplin di area untuk merebut bola. Jangkar, memutus serangan lawan sebelum ke Jai Ises. Jadi itu yang membuat tim kita sangat membuat Tom Haye lebih nyaman. Lebih nyaman tentunya, betul. Nah mungkin ke Noella nih. Noella mungkin gimana sebagai penggemar timnas gitu, mungkin Anda melihatnya dari kacamata Anda bagaimana? Laga ke-9, laga home terakhir, bagaimana Anda melihat laga nanti malam? Melihat laga nanti malam tentunya sama kayak yang orang-orang bilang ya, ini adalah laga hidup dan mati di mana emang kita udah nggak punya pilihan, kita harus harus rebut 3 poin dari China dan semoga kayak yang Bung Ropan udah bilang tadi ya, dengan ada pemain-pemain yang baru datangkan, kita sekarang punya Ole Romani sebagai striker, ini 2 match 2 gol, ini luar biasa banget statistiknya, semoga juga dia bisa memberikan gol di pertandingan hari ini dan ada pemain-pemain lain tentunya di sana nggak ada Martin Pas, jadi mungkin Emil ya, Bung?
Emil Audero, dan kita punya Joe Pelupesi juga yang begitu luar biasa, dan ada pemain-pemain lain yang dari Liga 1 sendiri yang udah di calling juga, ada Ricky Kambuaya, ada Egi, terus ada Yakob Sayuri dan Lili Pali. Kita semua masyarakat Indonesia kayaknya excited banget karena Lili Pali ini comeback lagi. Mungkin sebagai kaum hawa nih, siapa yang nanti malam yang ingin Noela lihat performanya pada saat menghadapi Cina? Selalu Bang Jai. Sang kapten. Selalu Bang Jai. Mungkin Bang Ropan nih Bang. Kalau jika kita melihat berkaca pada laga sebelumnya, kita agak kesulitan menghadapi Cina dengan permainan direct play, vertical play yang diterapkan oleh pemain Cina. Mungkin apa yang harus diantisipasi oleh anak-anak asuh Patrick Kluivert ini untuk menatap laga nanti? Ya, kalau bisa melihat kan kita tidak punya the winning team saat mengalahkan Bahrain kan. Ada pas yang tidak bisa bermain akumulasi dan Lino serta Ragnar yang sakit. Memang sangat disayangkan. Tetapi kan kita masih punya Yakob bisa di kanan dan bisa punya Lili Pali. Jadi bagi saya saat ini kita akan tetap bermain dengan ofensif. PK akan menyuruh, tentunya sudah tahu dia melihat pertandingan-pertandingan antara Cina melawan Australia dan Cina menghadapi Arab Saudi terakhir. Jadi kalau bicara dengan apa yang harus kita lakukan, pasti kita akan lebih banyak untuk bisa merebut bola dan bermain dengan ball position. Itu yang diinginkan oleh PK dalam pertandingan. Dengan banyak kita menguasai permainan, cetak gol itu lebih sangat terbuka buat kita. Dan jelas antisipasi bola-bola long pass yang akan dilakukan oleh pemain-pemain Cina gitu ya. Pasti. Namun Cina kan punya kekuatan di Serginho sebagai gelandang serang mereka. Inilah tugas bagi Pelupesi. Sama dituntut ketika dia mematikan ruang gerak dari pemain Bahrain Marhun saat itu yang bagus. Itu pasti akan dia lakukan saat ini untuk bisa menjaga Serginho. Karena Serginho menjadi otak serangan sama seperti Tom Haye di kita. Sebelum bola sampai ke Wei Shihao di depan dan San Juning, dua striker top yang ada di garis depan Cina gitu. Mungkin kalau Noela ini ada sosok yang akan menjalani debutnya malam nanti. Emil Audero yang akan menggantikan Martin Pas karena akumulasi. Bagaimana menurut Noela sendiri terkait sosok Emilio Audero? Ya, aku sendiri optimis banget ya dengan performa dari Emil Audero, karena kan kalau kita lihat dari stok kiper yang ada setelah Martin Pas tentunya kan nampaknya kemungkinan besar pilihan langsung jatuh ke Emil Audero ya, karena secara statistik, secara permainan juga dia udah luar biasa banget di kasta tertinggi pula. Jadi optimis untuk penampilan Emil Audero malam hari ini. Dan dia juga bisa mengamankan gawang atau barisan pertahanan kita pada laga nanti malam. Mungkin Bung Ropan nih Bu. Mungkin sedikit Bung Ropan terkait lini belakang kita. Ya kan, pada saat kita menghadapi Bahrain kita turun dengan belakang Jai Itzes dan Rizky Ridho. Sementara pada saat menghadapi Australia kita di lini belakang kita diisi oleh Mes Hilgers dan Jai Itzes. Malam nanti kita ada banyak pilihan. Ada Itzes, ada Hapner, ada Rizky Ridho. Nah, bagaimana kira-kira komposisi lini belakang yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert nanti malam? Saya rasa Patrick Kluivert tidak akan bereksperimen untuk di belakang. Dia tetap akan mempertahankan the winning team itu dengan 3 pemain. Justin Hapner, Jai Itzes dan Rizky Ridho. Walaupun ada opsi lain yang bisa dilakukan dengan Mes Hilgers. Tetapi kan kita harus bisa melihat di Cina saat itu Verdong ditarik ke dalam bersama Itzes dan Mes Hilgers. Sain Patinama ada di kiri dan Asnawi ada di kanan. Di Australia ada Mes Hilgers dan Jai yang bermain di sana. Jadi saya pikir dia harus mengembalikan dengan 3 pemain seperti yang kita melawan Bahrain. Karena dengan komposisi Jai, Ridho dan Hapner, kita 2 pertandingan di kandang melawan Arab Saudi kita clean sheet menang 2-0. Melawan Bahrain juga 1-0 clean sheet. Jadi saya kira Pastur juga bisa melihat bahwa kekuatan kita dengan 3 pemain ini bagus. Kemudian kita punya di fullback kanan ada Kevin Dix, fullback kiri ada Verdong. Mereka akan didorong dengan untuk bisa tapis Tom Haye dan Pelupesi. Jadi kita memang sangat kuat. Kalau bicara di belakang, jangan berani mengubah dengan don't change the winning team ya. Betul sekali. Walaupun ada kehadiran juga dengan Kevin Dix. Tapi kemudian di lini kanan ya. Betul, tapi Kevin Dix akan ke kanan, kemudian akan didorong lebih ke depan, sama seperti Verdong. Gitu saya pikir. Ya mungkin kalau Noela nih, gimana Noela melihat kekuatan dari Cina sendiri maupun juga kelemahannya. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.